Aku pura-pura tak tahu. Jika suamiku diam-diam menggugat ceraiku, bahkan ibu mertua dan iparku mendukung pernikahan suamiku dengan pelakor. Saat hari persidangan tiba, ku buat mertua dan ipar pingsan. Sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa absen di kolom komentar ya. Terima kasih yang selalu hadir seperti dari Jogja, Tapanuli Tengah, Kalimantan Barat, bahkan ada yang dari luar negeri seperti Jepang dan Arab Saudi. Semoga sehat selalu dan diberi rejeki yang berlimpah ya. Gak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut aja ke ceritanya. Pernikahan kami terlihat bahagia di mata orang. Di luar, kami tampak seperti pasangan sempurna, rumah tangga yang harmonis, dua anak yang sehat dan lucu, dan suami istri yang selalu tampil serasi di setiap acara keluarga atau unggahan media sosial. Tapi kebahagiaan itu hanya kulit luar, hanya topeng. Di balik senyuman di foto, ada tangisan yang tak pernah terlihat. Di balik genggaman tangan di depan orang banyak, ada jarak yang kian melebar, yang dinginnya bahkan tak bisa dihangatkan oleh pelukan. 8 tahun aku menjadi istrinya Rian. Aku mencintainya dengan seluruh nafasku. Kami menikah muda, berjuang dari nol bersama, makan dengan lauk seadanya, tertawa meski listrik diputus karena belum bayar. Saat itu, kami miskin harta, tapi kaya cinta. Dia menggenggam tanganku, menatap mataku, dan berkata, "Selama kamu di sampingku, aku bisa lewati semua." Aku percaya. Dengan bodohnya, aku percaya. Tapi sekarang, semua terasa asing. Rian berubah. Sedikit demi sedikit. Halus, nyaris tak terdeteksi, seperti racun yang meresap pelan ke dalam tubuh, tapi mematikan dari dalam. Dia mulai sering lembur. Awalnya aku tidak curiga. Aku pikir, dia sedang bekerja keras demi masa depan keluarga. Tapi lama-lama, alasan lemburnya mulai terdengar aneh. Tidak konsisten. Ia bahkan pernah bilang sedang rapat malam, tapi aku mendengar suara musik keras dan tawa perempuan di latar belakang saat dia menjawab teleponku. Ketika kutanya, dia hanya menjawab datar, "Radio di kantor." Lalu teleponnya dimatikan. Entah sejak kapan, Rian tidak lagi menjadi tempatku bercerita. Saat aku mencoba bicara, ia hanya mengangguk, atau bahkan tidak menjawab sama sekali. Saat aku menangis, ia tidak bertanya kenapa. Hanya berjalan melewatiku, seolah aku tembok. Dan yang paling menyakitkan, ponselnya kini seperti barang suci yang tak boleh disentuh. Ia mengganti sandinya. Ia membawanya ke kamar mandi. Ia menunduk cepat-cepat jika sedang mengetik dan aku lewat di dekatnya. Suatu malam, aku duduk di ujung ranjang, menatapnya yang sibuk dengan ponselnya sambil memunggungiku. Lampu kamar hanya menyala redup, dan suara detik jam terdengar begitu nyaring. Hatiku penuh sesak. Aku sudah tak bisa menahan air mata. "Rian," suaraku lirih, hampir tercekat. Ia tidak menoleh. "HM, aku mau bicara," ucapku pelan, tapi nada suaraku gemetar. Masih tak berpaling. "Capek, Ra. Besok aja, ya." "Rian, tolong lihat aku." Aku meninggikan suara tanpa sadar, dan ia akhirnya menoleh. Tapi bukan dengan raut peduli. Bukan dengan cinta. Ia menatapku, seperti orang asing yang terganggu. Tatapan kosong. Dingin. Membeku. "Apa sih?" katanya. "Kenapa sih kamu akhir-akhir ini sensi terus?"
Aku menarik napas dalam-dalam, menahan isak yang mulai pecah. Aku sensi, Rian, kamu berubah. Kamu jauh. Kamu pulang malam terus. Kamu gak pernah ajak aku ngobrol lagi. Kamu sembunyiin HP kamu. Aku istrimu. Aku berhak tahu apa yang terjadi sama suami aku. Rian mendesah. Kamu mulai lagi. Drama kamu tuh gak habis-habis ya. Aku capek. Ra. Aku kerja dari pagi sampai malam. Pulang ke rumah disambut sama tuduhan terus. Apa kamu pikir hidup aku gampang? Aku tidak menuduh. Aku berdiri, tanganku mengepal. Aku hanya merasa kehilangan. Kamu kayak bukan Rian yang aku kenal. Bukan Rian yang dulu pernah bilang gak akan pernah ninggalin aku. Apa aku udah gak penting buat kamu, Rian? Ia mengalihkan pandangan. Hening beberapa detik. Lalu dengan suara yang nyaris membuat jantungku remuk, ia berkata pelan, mungkin kita udah berubah, Ra. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Napasku terputus. Aku memejamkan mata, air mata jatuh tak tertahan. Kita berubah, bisikku. Berubah yang kayak gimana? Rian, kamu berubah? Atau kamu udah gak sayang lagi sama aku? Rian berdiri dari ranjang, mengambil ponselnya, dan berjalan keluar kamar tanpa menjawab. Pintu ditutup tanpa suara, tapi terasa seperti dentuman keras yang memecahkan hatiku. Aku terduduk. Seluruh tubuhku gemetar. Aku menatap pintu yang tertutup itu, pintu yang kini seolah menjadi tembok pemisah antara aku dan suami yang dulu kupercaya akan selalu bersamaku. Dan untuk pertama kalinya dalam 8 tahun pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian. Dulu, Buati begitu hangat padaku. Sejak awal menikah dengan Rian, beliau menyambutku seperti anak sendiri. Setiap aku datang ke rumahnya, beliau langsung menyambut dengan senyum, menyodorkan teh manis hangat, dan sering berkata, Rara, kamu itu calon istri idaman. Lembut, sopan, bisa jaga rumah. Cocok buat Rian. Aku tersipu saat itu. Bangga. Kupikir, aku benar-benar sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Ketika aku hamil anak pertama, aku sempat bingung, haruskah aku tetap bekerja, atau fokus mengurus rumah? Rian saat itu mendukung apapun pilihanku, tapi Buatilah yang terus meyakinkan. Udah, Ra, nggak usah kerja. Anak itu butuh ibunya. Rumah tangga juga. Rejeki nanti ngikut. Yang penting kamu bisa dampingi Rian, rawat anak, urus rumah. Itu udah mulia banget. Dan aku mengiyakan. Kutanggalkan karir dan gelar yang dulu kuperjuangkan. Aku fokus menjadi istri dan ibu rumah tangga sepenuhnya. Aku melayani keluarga ini tanpa banyak bertanya. Bangun pagi menyiapkan sarapan, menjaga anak, membersihkan rumah, bahkan sering membantu Buati di rumahnya kalau ada acara keluarga atau sekadar menemani belanja bulanan. Tapi entah sejak kapan semua berubah. Buati kini seperti orang lain. Tatapannya tak lagi hangat, kalimat-kalimatnya mulai penuh sindiran, dan kehadiranku seolah hanya membawa kekacauan. Sikapnya dingin, ucapannya tajam, dan hatiku perlahan-lahan terkikis. Aku masih ingat suatu sore saat aku berkunjung ke rumah beliau bersama anak-anak. Aku seperti biasa membantu di dapur, menyiapkan kue untuk acara arisan RT. Saat aku sedang mencuci piring, terdengar suara Buati dari ruang tamu. Suaranya cukup keras untuk terdengar hingga dapur. Sekarang perempuan kalau cuma ngandelin suami, ya gitu. Nggak punya nilai.
beban doang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menoleh ke arah pintu, berharap itu bukan sindiran untukku. Tapi kalimat berikutnya menghantam tepat di dada. Udah gede, anak 2, masih aja di rumah. Lulusan kuliah tinggi-tinggi, tapi kerjanya ngabisin uang. Kalau suami capek kerja, ya wajar. Istrinya juga nggak bantu-bantu. Aku menggenggam erat spons di tangan, air sabun mengalir begitu saja, bercampur dengan air mataku yang tiba-tiba jatuh. Anak sulungku datang menghampiri, menarik ujung bajuku. "Mama kenapa?" Aku tersenyum kecil, menahan perih. "Gak apa-apa, sayang. Cuci piringnya kena mata." Sore itu aku pulang dengan dada berat. Rian masih di kantor, jadi aku hanya bisa menangis diam-diam di dalam kamar. Kepalaku dipenuhi tanya, kenapa sikap Buati berubah begitu drastis? Apa salahku? Bukankah ini semua atas saran beliau sendiri? Malam harinya, saat Rian pulang, aku memberanikan diri bicara. "Mas, Ibu akhir-akhir ini kenapa ya? Kok suka nyindir-nyindir aku soal kerja? Padahal dulu Ibu sendiri yang bilang aku fokus di rumah." Rian menatapku sekilas, lalu mengangkat bahu. "Namanya juga orang tua, Ra. Mungkin beliau cuma pengen kamu mandiri. Lagian, ya bener juga sih. Kamu udah lama banget nggak kerja. Mungkin kamu bisa coba mulai usaha kecil-kecilan atau cari kerja part-time, biar nggak bosen di rumah terus." Aku terdiam. Tidak tahu harus tertawa atau menangis. Apa semua ini salahku? Salah karena menuruti suami? Salah karena ingin jadi istri dan ibu yang baik? Salah karena mencoba jadi menantu yang patuh? Pikiran itu menghantuiku malam itu. Aku duduk di teras, sendirian, dengan lampu taman yang temaram dan angin malam yang menusuk tulang. Seperti hatiku yang perlahan membeku, disepelekan, dilupakan, dan dianggap tak lagi bernilai, bahkan oleh keluarga yang pernah menerimaku dengan pelukan. Hari itu mendung, dan aku baru saja menjemput anak-anak dari sekolah. Rian mengabari bahwa ia akan menyusul langsung dari kantor untuk makan malam bersama. Aku pun memutuskan untuk menggunakan mobilnya, karena mobilku sedang diservis. Saat anak-anak berlarian masuk rumah, aku kembali ke mobil untuk mengambil tas kecil yang tertinggal di jok belakang. Tanganku menyusuri jok, dan saat itulah aku menemukannya. Botol parfum wanita. Bukan milikku. Aku tahu betul aroma parfumnya. Aku tahu setiap merek yang pernah aku pakai, karena aku bukan tipe perempuan yang suka gonta-ganti. Dan ini aroma yang asing. Harumnya manis, dewasa, dan elegan. Bukan tipe aroma yang biasa kubawa. Tanganku gemetar memegangnya. Botolnya mungil, mewah, dan nyaris habis. Aku duduk di dalam mobil, memandang botol itu sejenak. Jantungku berdebar tak karuan. Rasanya seperti darahku berhenti mengalir. Ada bisikan kecil dalam hatiku, tenang, mungkin ini punya siapa, temannya. Tapi naluri perempuan tak pernah salah. Malam itu, saat Rian pulang, aku mencoba bersikap tenang. Aku menyuguhkan makan malam, tertawa kecil saat anak-anak berceloteh. Tapi hatiku gelisah. Dan ketika anak-anak sudah masuk kamar, aku duduk di ruang tamu, menunggu. Napasku berat, tangan dingin. Tapi aku tahu, aku harus bertanya. Saat ia hendak naik ke kamar, aku memanggil pelan. "Mas." Rian berhenti sejenak, menoleh. "HM?"
Ada apa? Aku menggenggam botol parfum itu dan mengangkatnya perlahan. Ini, aku temukan di mobil. Parfum siapa? Dia menatap botol itu sekilas. Lalu tertawa ringan. Oh, itu. Punyanya teman kantor. Katanya titip karena tasnya penuh. Aku lupa balikin. Aku memaksakan senyum. Teman kantor? Perempuan? Iyalah. Masa laki-laki bawa parfum beginian? Katanya santai, lalu berjalan naik. Aku diam di sofa. Masih memegang botol itu. Kata-katanya begitu ringan. Tapi bagiku, itu berat. Terlalu ringan untuk hal yang membuat pikiranku kacau selama berjam-jam. Terlalu ringan untuk sesuatu yang seharusnya tak ada di mobil suami yang katanya lembur setiap malam. Tapi aku pura-pura percaya. Bukan karena aku bodoh. Bukan karena aku tidak tahu kemungkinan terburuk yang mulai menari-nari dalam pikiranku. Tapi karena aku belum siap mendengar kebenarannya. Malam itu aku menangis diam-diam di kamar mandi. Memutar keran air sekencang mungkin agar isakku tak terdengar. Punggungku gemetar menahan beban pikiran yang tak berwujud. Parfum itu kecil, tapi luka yang ditinggalkannya begitu besar. Aku memeluk diriku sendiri sambil bersandar di dinding. Mataku memandang kosong ke langit-langit. Dalam hati aku bertanya, apa aku sedang bersiap menghadapi kenyataan? Atau sedang memperpanjang mimpi yang mulai berubah jadi mimpi buruk? Ulang tahun Rian. Biasanya, tiap tahun aku yang repot menyiapkan kejutan kecil. Menyusun kue favoritnya sendiri, memasak masakan istimewa, bahkan mengajarkan anak-anak menyanyikan lagu ulang tahun sambil memakai topi kerucut dari kertas warna-warni. Tapi tahun ini, semuanya sunyi. Tak ada kabar, tak ada undangan, tak ada obrolan apapun soal perayaan. Bahkan Rian pulang makin larut seminggu terakhir, dan seakan lupa bahwa hari istimewanya sudah di depan mata. Aku pun tak bertanya, sudah terlalu sering kecewa. Aku hanya diam, pura-pura lupa. Tapi diamku menyimpan gelombang, seperti laut tenang yang menyembunyikan badai. Hari itu, aku mengantar anak-anak ke rumah ibu dan beralasan sedang tidak enak badan. Padahal hatiku yang sakit. Tubuhku baik-baik saja, tapi jiwaku penuh luka yang tak kasat mata. Menjelang sore, aku iseng membuka media sosial. Dan disitulah segalanya runtuh. Sebuah video, direkam oleh sepupu Rian. Keterangan, surprise party buat Rian. Keluarga kumpul semua. Jantungku berdegup tak karuan. Jemariku gemetar saat menekan tombol play. Suara musik ceria. Tawa-tawa riang. Ruang tamu penuh hiasan ulang tahun, balon, dan lilin. Rian berdiri di tengah, tersenyum lebar. Tapi yang membuat nafasku tercekat bukan itu. Di sampingnya, berdiri seorang wanita, muda, cantik, modis. Mengenakan gaun pastel, rambut terurai, dan dengan tangan yang menggenggam lengan Rian erat. Ia tertawa, bersandar manja di bahu Rian, lalu menyuapkan kue ke mulutnya. Tiara ayo suapin, calon istri masa depan. Suara Buati terdengar jelas, disambut tawa dan sorakan seluruh keluarga. Calon istri masa depan. Kalimat itu bergema di kepalaku seperti bom yang meledak lambat-lambat. Bukan hanya sekadar pengkhianatan, tapi penghinaan. Penolakan terang-terangan. Pencoretan atas diriku sebagai istri yang sah, ibu dari anak-anak Rian. Tidak ada satupun dari mereka, keluarga yang dulu memelukku hangat, yang bertanya, "Mana Rara?"
Tidak ada yang mencari, tidak ada yang peduli. Aku ditinggalkan, dibuang, dipermalukan secara perlahan tapi pasti. Tanganku menutupi mulutku sendiri saat isak mulai pecah. Nafasku pendek-pendek, lututku lemas. Aku terduduk di lantai kamar, memeluk lutut seperti anak kecil yang tersesat. Rasa sakit itu tak bisa digambarkan dengan kata. Ini bukan hanya tentang diselingkuhi. Ini tentang diperlakukan seperti tidak pernah ada. Seolah aku hanya masa lalu yang pantas dihapus. Ponselku bergetar. Pesan dari teman lama. Ra, kamu gak diundang ke ultahrian ya? Aku lihat Tiara nemenin dia. Kamu kuat ya? Aku menutup layar. Tidak ada lagi yang bisa kujawab. Tidak ada yang bisa kutahan. Malam itu aku tidak menangis hanya karena patah hati. Aku menangis karena sadar. Aku sedang diperankan sebagai tokoh cadangan dalam hidupku sendiri. Dan mereka sudah menyiapkan pemeran penggantiku di depan mata, tanpa malu. Hari itu biasa saja. Matahari bersinar malu-malu, dan aku sedang menyiram bunga di halaman kecil depan rumah. Anak-anak sekolah, rumah sepi, dan hatiku masih remuk oleh luka-luka yang tak kunjung sembuh. Tapi entah kenapa, pagi itu aku merasa tenang. Hanya hampa, seperti langit tanpa awan. Sampai seorang tukang pos datang dan menyerahkan sebuah amplop coklat. Untuk Ibu Rara, katanya. Aku mengangguk, menandatangani, lalu masuk ke dalam rumah. Tanpa firasat, tanpa prasangka. Aku bahkan menyeduh teh dulu sebelum membukanya. Tapi begitu kubuka dan membaca, dunia di sekelilingku hancur tanpa suara. Surat panggilan dari pengadilan agama. Nama penggugat, Rian Fadillah. Isi gugatan, perceraian. Alasan, tidak ada kecocokan. Tangan kiriku gemetar. Surat itu bergetar di antara jemariku. Kata-kata di kertas seperti pisau tajam, mengiris pelan tapi dalam. Nafasku tercekat. Aku tak bisa berdiri. Dunia terasa berputar. Aku duduk di lantai, memegangi dada yang terasa sesak. Bukan karena dia ingin bercerai, tapi karena dia tak pernah bicara sedikit pun padaku. Bahkan untuk mengakhiri semuanya, aku tidak dianggap. Aku ditendang keluar dari hidupnya seperti barang bekas. 8 tahun bersama, dan dia memilih menyampaikan perpisahan lewat lembaran kertas dari kantor hukum. Tidak ada kecocokan. Setelah semua yang aku tahan, setelah semua pengkhianatan yang kutelan mentah-mentah, setelah air mata yang tak pernah ia lihat, setelah aku tetap diam saat dikhianati, dihina, ditinggalkan, aku nyaris pingsan. Nafasku tercekat. Tapi tidak kali ini, aku bangkit perlahan. Air mata jatuh, tapi bukan karena lemah, bukan karena pasrah. Aku berdiri, memeluk diriku sendiri, dan menatap cermin di ruang tengah. Wajahku pucat, mataku sembab. Tapi dalam tatapan itu, aku melihat sesuatu yang baru. Kemarahan yang tenang. Luka yang membentuk kekuatan. Kesedihan yang berubah jadi tekad. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan. Lalu dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, aku berkata pada diriku sendiri di depan cermin. Kalau ini caramu mengakhirinya, Rian, baik. Tapi aku tidak akan menangis lagi di depanmu. Aku tidak akan memohon. Tidak akan teriak. Tidak akan balas dengan kekotoran yang sama. Aku akan diam. Tapi diamku bukan kalah.
Diamku adalah awal. Awal dari balasan paling elegan yang tak bisa kau prediksi. Malamnya, aku duduk di tempat tidur, membuka lembar demi lembar foto pernikahan kami yang dulu kusembunyikan. Kutatap satu persatu. Lalu aku berkata lirih, terima kasih untuk pelajaran paling menyakitkan. Sekarang aku tahu siapa aku dan siapa kamu sebenarnya. Rumah itu terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena sudah terlalu banyak luka yang menggantung di tiap sudutnya. Dinding yang dulu jadi saksi tawa, kini hanya jadi tempat gema diam yang menyayat. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap koper kecil yang sudah tertutup rapat. Dalam koper itu, bukan hanya pakaian, tapi juga sisa-sisa luka, pengkhianatan, dan keinginan untuk bangkit. Aku tahu, ini bukan pelarian. Ini adalah langkah awal menuju kebangkitan. Sebelum pergi, aku menatap sejenak kamar anak-anakku. Mereka tidur lelap. Aku memeluk mereka pelan, menyeka air mata sendiri agar tak menetes di pipi mungil itu. Maafkan Mama, Nak. Mama harus kuat, agar kalian tahu caranya bertahan. Aku menuliskan sepucuk surat untuk ibu dan menitipkannya di meja makan. Bu, aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku butuh ruang untuk bangkit. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Tolong jaga anak-anak untuk sementara. Dan jika Rian mencari, biarkan dia berpikir aku rapuh. Karena diamku adalah senjata. Terima kasih, Bu. Doakan aku. Langkahku berat, tapi pasti. Tak ada yang tahu kemana aku pergi. Bahkan Rian pun tidak. Aku ingin dia berpikir aku hancur. Supaya saat aku kembali, dia tak akan pernah siap melihat versi diriku yang baru. Bandung, kota baru awal kebangkitan. Langit mendung saat kereta berhenti di stasiun Bandung. Aku turun dengan mantel gelap dan kacamata hitam, membawa luka, tapi juga semangat yang baru lahir. Dira, sahabat sekaligus partner bisnis onlineku, sudah menunggu dengan senyum penuh haru. Rara, katanya sambil memelukku erat. Aku memejamkan mata, lalu berbisik, akhirnya aku kesini. Saatnya aku hidup. Dir, bukan cuma bertahan. Dira mengangguk. Dan kamu gak sendiri. Bisnismu itu bukan kecil. Ra, itu tinggal meledak. Aku udah siap bantu all out. Kamu siap? Aku menatapnya. Mata kami bertemu dalam satu kata, siap. Hari-hari sibuk, luka yang diubah jadi energi. Studio kecil itu adalah saksi kebangkitanku. Penuh kain-kain berwarna, laptop dengan grafik penjualan, dan meja yang penuh catatan ide. Tiap jahitan di baju-baju yang kami desain, membawa rasa. Ada luka di balik garis leher. Ada air mata dalam tiap detail rendah. Tapi semua itu berubah jadi kekuatan. Ini keren banget, Ra, ucap salah satu model lokal saat fitting. Brand kamu tuh beda. Kayak punya jiwa. Aku hanya tersenyum. Karena memang ada jiwa di situ. Jiwaku. Tanpa banyak bicara, bisnis kami tumbuh. Dari online shop yang dulu hanya jualan gamis grosiran, kini sudah jadi brand dengan nama yang mulai disebut-sebut di komunitas fashion modest. Tak hanya itu, bersama Dira, aku mulai membangun properti kecil. Sebidang tanah di pinggiran kota kami beli dengan hasil penjualan pertama. Nanti kita bangun rumah kontrakan di sini. Slow, tapi pasti, kata Dira. Aku mengangguk. Aku nggak butuh balas dendam pakai amarah.
Aku cuma pengin dia tahu bahwa perempuan yang dia remehkan justru bersinar tanpa dia. Dialog dalam diri, luka yang tak lagi menyakitkan. Suatu malam, aku berdiri di balkon studio. Hujan turun pelan, seperti bisikan. Aku memegang ponselku, membaca pesan dari pengacara. Sidang pertama minggu depan. Rian belum bisa dihubungi. Kamu hadir? Aku balas singkat. Saya hadir. Dengan kepala tegak. Kemudian aku bicara pada diriku sendiri. Pelan, tapi dalam. Rian, kamu pikir aku akan jatuh dan merangkak padamu. Kamu pikir aku akan menangis di depan pintu rumah sambil memohon jangan diceraikan. Tapi kamu salah. Aku bukan wanita yang kau kira lemah itu. Terima kasih, karena telah menjatuhkanku begitu keras. Karena dari situlah aku belajar terbang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tertidur tanpa rasa sakit. Bukan karena aku sudah lupa, tapi karena aku sudah memilih untuk tidak lagi menjadikan luka sebagai alasan untuk berhenti. Pagi itu aku membuka ponsel hanya untuk mengecek notifikasi toko online seperti biasa. Tapi notifikasi yang muncul justru bukan dari pelanggan, bukan dari laporan penjualan, tapi dari grup keluarga. Grup yang dulu berisi ucapan ulang tahun, doa-doa, dan foto-foto anak-anak. Grup tempat aku dulu ikut berbagi resep, atau kirim kabar kalau Rian sedang sakit. Sekarang, isinya seperti pasar gosip murahan. Dan aku, objek yang mereka olok-olok tanpa belas kasihan. Maya, kasihan Nadia. Udah tahu suaminya udah nemu yang lebih cocok. Masih aja kabur sok misterius. Gengsi ketinggian. Weni, sepupu Rian, hahaha iya, ngilang gitu doang. Cuma karena kalah saing kali. Basi. Maya lagi, dulu manis banget di depan mamah. Ternyata drama queen. Cie Rian, semoga cepet sasama Tiara ya. Bu Wati, mertua, gak usah dibahas. Yang penting sekarang Rian bahagia. Yang kemarin biar jadi pelajaran. Hatiku terhenti. Napas tertahan. Aku hanya bisa menatap layar, jari-jariku membeku. Bukan karena terkejut, tapi karena aku baru sadar, mereka tak pernah benar-benar menerimaku sebagai bagian dari mereka. Aku dibicarakan seperti sampah. Dijadikan bahan tertawaan. Seolah-olah aku ini pengganggu rumah tangga mereka. Seolah aku yang bersalah. Padahal akulah korban. Air mataku mengalir perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena kecewa yang tak lagi bisa ditahan. Aku merasa seperti berdiri di tengah kerumunan, dan semua orang melemparkan batu sambil tertawa. Mereka tak tahu luka yang kutanggung. Mereka tak tahu perjuanganku selama ini. Tapi mereka tetap menghukumku seakan-akan aku penjahat dalam cerita ini. Dan Maya, ipar yang dulu datang menangis saat suaminya ketahuan selingkuh, kini berdiri paling depan mencabik-cabik nama baikku. Aku mengetik. Jempolku gemetar. Terima kasih sudah jujur menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Aku nggak kabur. Aku sedang menyusun hidup. Dan aku tidak pernah kalah. Karena aku tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kalian akan lihat sendiri nanti. Kukirim. Lalu kutinggalkan grup. Senyap. Hening. Aku tahu mereka akan tertawa lagi di belakang. Tapi kali ini, aku tidak akan menangis lagi. Tidak. Luka ini akan kugunakan untuk membangun dinding tertinggi. Malam itu aku menatap cermin. Rambutku sudah tak rapi. Mataku lelah.
Tapi dalam pantulan itu, ada nyala api. Bukan api dendam, tapi api keberanian. Mereka boleh menertawakanku sekarang, kataku pada diri sendiri, tapi ketika aku berdiri di puncak, tak akan ada satupun dari mereka yang berani menatapku. Beberapa minggu kemudian, salah satu butik ternama menghubungiku. Mereka tertarik dengan lini modest wear milikku. Aku menyambut dengan profesional, lalu menutup panggilan itu dengan senyum kecil. Lihat, Maya. Aku mungkin sempat jatuh. Tapi bukan berarti aku tak akan terbang lebih tinggi dari kalian semua. Pagi itu aku duduk di ruang tamu apartemen kecilku di Bandung, menatap ponselku yang terus berdering. Setiap detikan itu seakan mempercepat detak jantungku, hingga akhirnya aku membuka aplikasi Instagram. Aku berharap tidak melihat apa yang akan muncul di layar, namun kenyataan seringkali lebih kejam dari yang kita bayangkan. Foto itu, Tiara, wanita yang merebut suamiku, yang memasukinya ke dalam hidup kami, duduk dengan santainya di sofa ruang tamu rumahku. Rumah yang dulu aku desain dengan segala impian dan cinta. Di sekelilingnya, semua perabotan yang aku pilih dengan hati-hati, setiap detail yang aku tata dengan penuh perhatian. Dan Tiara, dengan senyum lebar yang tampak puas, mengenakan dress dari koleksi pertamaku. Tidak hanya itu, dia menuliskan caption yang lebih menghina daripada apapun yang bisa kubayangkan. Feeling at home, finally. Thanks for the warm welcome, Nadia. Kalimat itu menamparku seperti palu godam. Mereka semua berpikir aku sudah kalah, bahwa aku telah menyerah, lari, dan meninggalkan semua yang aku punya. Mereka mengira, dengan berada di sana, di rumah yang dulu milikku, Tiara telah merenggut segalanya dariku. Tapi mereka tidak tahu betapa dalamnya aku bisa bangkit dari semua ini. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan napasku yang tercekat. Luka itu datang begitu mendalam, tapi aku tahu ini bukan waktunya untuk menyerah. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku menekan tombol keyboard dengan jari yang sedikit gemetar, dan menulis balasan di kolom komentar. Rumah itu bukan hanya sekadar bangunan. Itu adalah kenangan, mimpi, dan kerja keras yang telah kubangun dengan hati. Kalau kamu merasa nyaman di sana, Tiara, silakan saja. Aku sudah lama tidak di sana. Kutekan tombol kirim, lalu meletakkan ponselku di meja. Mataku menatap kosong ke layar ponsel yang mati. Aku merasa kosong, tapi juga ada perasaan membara yang muncul, seperti api kecil yang sedang tumbuh. Aku tahu, mereka berpikir aku akan hancur. Mereka berpikir aku akan meratap dan menangis di sudut kamar. Tapi aku tidak akan memberi mereka itu. Tidak ada air mata untuk mereka. Tidak ada penyesalan untuk orang yang telah mempermainkan perasaanku. Aku bukan lagi wanita yang akan tergantung pada pria yang tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Tak lama setelah aku memposting balasan itu, ponselku berdering lagi. Nama Tiara muncul di layar. Bagaimana mungkin dia berani menghubungiku setelah semua yang dia lakukan? Setelah merusak hidupku dan mengambil rumah yang aku bangun dengan penuh cinta, aku menjawab telepon itu, mencoba menenangkan diriku meski dalam hati ada api yang berkobar. Suara Tiara terdengar manis dan santai, seperti tidak ada yang salah. Rara, ini Tiara. Aku cuma mau bilang terima kasih, ya, karena sudah memberikan kesempatan untuk tinggal di rumahmu. Aku tahu, pasti nggak mudah buat kamu lihat aku di sana. Tapi percayalah, aku nggak bermaksud jahat. Aku terdiam beberapa detik,
menahan diri agar tak melontarkan kata-kata kasar yang sudah berada di ujung lidah. Bagaimana bisa dia bicara seolah-olah kami masih berteman? Bagaimana bisa dia berbuat sekejam ini, lalu berbicara dengan nada seperti itu? Tiara, aku memulai dengan suara yang tenang, namun penuh ketegasan. Kamu tidak perlu terima kasih apapun dariku. Karena rumah itu, tempat yang pernah jadi simbol hidup kita, bukan milikmu. Itu adalah hasil kerja keras dan impian yang kutata dari awal. Dan kamu tahu apa? Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada melihat orang yang aku percayakan segalanya, malah merusak semuanya begitu saja. Ada hening sejenak di ujung telepon. Aku bisa mendengar Tiara menarik napas. Mungkin dia tidak siap dengan ketegasanku. Mungkin dia mengira aku akan menangis dan meratap seperti yang ia harapkan. Apa maksudmu, Rara? Suara Tiara terdengar lebih tegang sekarang. Aku cuma tinggal di sana, nggak lebih dari itu. Aku nggak ingin mengusik hidupmu. Sudah terlambat, Tiara. Suaraku sekarang penuh keteguhan. Kamu tidak bisa mengembalikan semua yang telah kamu ambil. Tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan apa yang sudah rusak. Kamu merasa itu rumahmu. Sekarang, jangan salah. Rumah itu tetap akan menjadi milikku, meskipun aku tidak tinggal di sana. Itu bukan sekadar tempat. Itu adalah bagian dari diriku. Tiara diam, sepertinya tidak tahu harus berkata apa. Aku menunggu beberapa detik, ingin dia merasakan setiap kata yang aku ucapkan. Ini adalah cara untuk menutup babak lama, untuk menegaskan bahwa aku bukan lagi wanita yang akan dikecewakan. Kamu masih punya banyak waktu untuk berpikir, Tiara. Tapi ingat, meski kamu duduk di sofa itu, kamu tetap bukan bagian dari apa yang telah kubangun. Aku mengakhiri percakapan dengan sebuah kalimat terakhir yang berat. Aku harap kamu puas, karena kamu baru saja memilih untuk menjadi bagian dari cerita yang sangat menyakitkan. Aku menutup telepon itu dengan perlahan, dan menatap layar ponsel yang mati. Terkadang, kata-kata memang lebih tajam daripada pedang. Dan aku merasa, setelah berbicara seperti itu, aku tak lagi terikat pada masa lalu. Aku tak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk melihatku lemah lagi. Malam itu, aku duduk di kursi dekat jendela apartemen, menatap langit malam yang begitu tenang. Aku tahu Tiara sekarang tidur dengan nyenyak di rumah yang aku desain. Aku tahu mereka semua berpikir aku sudah kalah. Mereka berpikir, aku tak akan bisa bangkit setelah semua ini. Tapi yang mereka tidak tahu, adalah aku sudah mempersiapkan diriku untuk lebih kuat dari sebelumnya. Aku meraih secangkir teh di meja sampingku, dan meneguknya perlahan. Aku tidak membutuhkan rumah itu untuk merasa utuh. Aku tidak membutuhkan Rian untuk menemukan diriku. Semua yang aku butuhkan ada di dalam diriku sendiri, kekuatan yang tak terlihat oleh mereka. Aku tahu, aku akan berdiri lebih tinggi, bahkan tanpa mereka. Kalian mungkin menang hari ini, kataku pelan pada diriku sendiri, tapi aku akan menunjukkan pada kalian siapa yang benar-benar menang. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh, seperti suatu presensi yang tak terelakkan. Aku sedang duduk di ruang tamu, menatap foto-foto di dinding rumah orang tuaku. Gambar-gambar yang menggambarkan masa kecilku, momen-momen indah bersama keluarga, semua itu seperti mengingatkanku pada masa lalu yang penuh kehangatan. Namun, hari itu, keheningan yang biasanya mengisi rumah ini berubah. Pintu depan terdengar diketuk keras. Aku membuka pintu, dan di depan sana, berdiri Bu Wati,
ibu mertuaku, dengan raut wajah yang tak bisa lagi kusebut ramah. Matanya tajam, bibirnya mengerut, seakan siap mengucapkan kata-kata yang akan mengguncang dunia kami. "Rara," katanya dengan nada yang lebih datar daripada biasanya. "Aku perlu bicara dengan orang tuamu." "Segera?" Aku menatapnya dengan cemas. Kenapa dia datang ke rumah orang tuaku? Kenapa sekarang? Setelah semua yang telah terjadi, setelah perceraian yang sudah hampir final, masih ada urusan yang belum selesai? "Ibu, ada apa?" tanyaku, suaraku penuh ketegangan. Buati melangkah masuk tanpa menunggu persetujuanku. "Kita tak bisa terus begini, Rara," ujarnya dengan suara dingin, seakan-akan dia tidak melihatku sebagai menantunya lagi. "Rian sudah lama tidak bahagia. Dia berhak untuk bebas dari semua ini." "Apa yang ibu bicarakan?" "Aku merasa ada yang tidak beres. Kami sudah berpisah, Ibu." Buati mengabaikan pertanyaanku, malah terus berbicara dengan penuh keyakinan, seperti tidak ada ruang bagi penjelasanku. "Rian sudah memilih jalan hidupnya, dan kami ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Tidak ada gunanya berlama-lama. Aku hanya ingin kamu tahu, Rara, bahwa jika kamu masih memikirkan perceraian ini, kamu harus segera menyelesaikannya. Ini demi kebaikan anakku," katanya, sambil menatapku dengan tatapan tajam yang penuh tuntutan. Aku terdiam, hatiku bergejolak. Apa yang baru saja dia katakan? Seolah-olah hidupku adalah sekadar keputusan yang bisa diputuskan dalam sekejap mata. Bagaimana bisa seorang ibu meminta cerai ditandatangani begitu saja, tanpa mempertimbangkan perasaan orang yang sudah lama berjuang? Apakah dia tidak tahu betapa beratnya aku melangkah jauh dari rumah yang dulu aku cintai? Tapi Buati bukan tipe orang yang mudah digoyahkan. Ia menyerahkan selembar dokumen yang sudah terisi dengan tanda tangan Rian, seakan-akan dia tidak peduli lagi dengan proses yang harus dilalui. Semua itu terkesan begitu mudah, begitu sederhana bagi mereka. "Ini surat cerai, Rara. Aku ingin orang tuamu menandatanganinya sekarang juga," tegas Buati, tanpa memberi kesempatan bagi aku untuk berkata lebih banyak. Aku menatap selembar dokumen itu, dan hatiku seperti tertusuk oleh setiap kata yang tercetak di sana. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. "Semua sudah selesai," katanya. "Semuanya sudah ditentukan. Tidak ada lagi peluang untuk perubahan." Seolah-olah semuanya telah ditentukan tanpa aku bisa memberi suara. Ibuku yang duduk di sofa, yang tadi hanya diam menyaksikan kami berbicara, kini menundukkan kepala. Aku melihat air matanya mulai mengalir perlahan. Itu adalah pemandangan yang paling menyakitkan. Melihat ibu yang selama ini melindungiku, kini hancur dalam diamnya. Aku tidak ingin dia merasakan ini. Aku tidak ingin ibu merasa seperti aku telah menyerah pada hidupku, pada pernikahanku yang hancur. "Ibu, sudah cukup," kataku, suaraku bergetar namun penuh tekad. Aku berdiri, menatap Buati yang semakin mendekat, mencoba membuat tekanan lebih besar. "Jangan paksakan ini. Aku sudah cukup menderita karena pernikahan ini. Aku tidak akan menandatangani apapun." "Rara, kamu tidak mengerti. Ini demi anakku," ujar Buati dengan nada yang mulai meninggi. "Demi kebahagiaan Rian. Kalau kamu memang peduli, kamu akan segera selesai dengan ini." Aku menatap wajahnya, mencoba menahan rasa sakit yang terpendam di dadaku. Aku sudah lelah. Lelah menghadapi orang-orang yang hanya melihat pernikahan ini sebagai sebuah kontrak yang bisa diselesaikan begitu saja,
tanpa peduli pada rasa sakit yang mengiringinya. Aku menatap ibu yang masih duduk di sana, menahan tangisnya. "Ibu, kamu tidak perlu menangis. Aku akan menghadapi ini sendiri. Aku akan menyelesaikan semua ini dengan cara yang benar." Tetapi dalam hatiku, ada perasaan yang tak terbendung. Aku merasa seakan-akan aku sudah dibuang oleh semua orang yang pernah aku percayai. Bu Wati, Rian, bahkan ibu, semuanya terjebak dalam dunia mereka sendiri. Dan aku hanya menjadi korban dari semua ini. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak akan menandatangani dokumen ini, Ibu, jawabku dengan tegas, mencoba menjaga ketenanganku meskipun hatiku seperti dihantam badai. Tapi aku juga akan melangkah maju. Aku akan mencari jalan hidupku sendiri. Bu Wati menatapku dengan tajam, seolah tidak percaya dengan kata-kataku. "Kamu akan menyesal, Rara," katanya pelan, tapi penuh ancaman. "Jangan terlalu keras kepala. Suatu hari nanti kamu akan mengerti." Namun aku hanya menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir tumpah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan lagi menjadi boneka yang mudah diatur. Tidak akan lagi menerima kata-kata orang yang hanya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri. Ketika Bu Wati akhirnya pergi, hanya ada keheningan yang mengisi rumah itu. Aku merasa kosong. Namun di saat yang bersamaan, aku tahu satu hal, inilah saatnya untuk bangkit. Hari itu, sebuah pagi yang biasa. Tapi bagiku, itu adalah sebuah permulaan yang tak terelakkan. Sidang perceraian pertama. Aku tahu betul apa yang Rian dan keluarganya harapkan. Mereka mengira aku akan datang dengan air mata, dengan tangisan memohon, seperti yang mereka anggap sebagai wanita yang tidak bisa berdiri sendiri. Mereka pikir aku akan datang dan meratapi semua yang hilang. Namun, aku tidak datang. Aku memilih untuk tetap diam. Rian duduk dengan tenang di ruang sidang, mengenakan jas hitam yang tampak sempurna, rapi, dan sedikit kaku di tubuhnya. Bagaikan pria yang tak merasa ada beban di bahunya. Wajahnya tampak penuh kepercayaan diri, meskipun ada sedikit kecemasan yang sulit disembunyikan di matanya. Dia sudah menyiapkan segalanya, pikirnya. Dia tahu aku pasti akan datang. Sidang dimulai tepat waktu. Hakim membuka sidang dan memanggil nama kami. Tapi saat hakim menyebutkan namaku, keheningan menyelimuti ruang itu. Sidang ditunda. Tidak ada kehadiran dari pihak penggugat, kata hakim dengan nada profesional. Rian menoleh ke pengacaranya, merasa sedikit bingung, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mengira ini adalah kemenangan besar. Aku menyerah. Dia yakin aku sudah tidak berani lagi, sudah tidak kuat lagi. Dia merasa bebas. Pengacara kami mencoba meredakan suasana, berbicara dengan hakim, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Sidang harus ditunda. Dan Rian, seorang pria yang sepertinya selalu merasa punya kendali atas segalanya, terlihat puas. Dia mengira ini adalah akhirnya. Aku, di rumah. Di rumah, aku hanya duduk diam. Aku menatap langit yang cerah, tak ada yang terlihat lebih jelas daripada langit biru yang luas. Aku tidak merasa gembira atau terkejut dengan apa yang terjadi di pengadilan. Keputusan itu sudah ada dalam diriku jauh sebelum hari ini. Aku tidak akan datang. Bukan karena aku takut, bukan karena aku menyerah, tetapi karena aku tahu apa yang seharusnya aku lakukan.
Aku tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupku. Ponselku berdering. Itu adalah pesan dari pengacaraku. Rara, apakah kamu yakin tentang keputusan ini? Sidang ditunda, tapi ada banyak yang harus kita persiapkan untuk sidang selanjutnya. Jangan biarkan ini menjadi celah yang dimanfaatkan. Aku menatap layar ponselku tanpa terburu-buru. Aku tidak butuh pengingat tentang apa yang harus kulakukan. Aku sudah memutuskan untuk tidak datang, untuk tidak memberikan mereka kesempatan untuk melihat aku jatuh atau meratap. Aku tidak akan memberi mereka itu. Aku ingin mereka berpikir aku menyerah, bahwa aku kalah. Tapi hatiku tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang akan mengubah segalanya. Aku akan membuktikan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih penuh dengan kekuatan yang bahkan mereka tak akan pernah bisa bayangkan. Percakapan dengan pengacara. Aku kembali menghubungi pengacara melalui telepon. Suara di ujung sana terdengar penuh kecemasan, namun juga pengertian. Rara, saya mengerti perasaan Anda. Tapi perceraian ini tidak akan mudah. Kita perlu persiapkan banyak hal. Aku bisa mendengar nada keprihatinan yang begitu jelas dalam suaranya, namun aku hanya menghela napas panjang. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Sudah cukup, kataku dengan suara datar namun penuh keyakinan. Saya tidak akan tergesa-gesa. Saya tidak akan terbawa oleh permainan mereka. Mereka bisa berpikir bahwa saya menyerah, itu tak masalah. Tapi mereka salah besar. Apa maksud Anda? Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya? Pengacara itu bertanya, masih mencoba memahami langkahku. Aku duduk tegak, menatap cermin besar di depanku, mencerminkan gambaran diriku yang semakin yakin. Saya akan melangkah maju. Sidang selanjutnya, saya akan datang. Tapi kali ini, saya datang bukan untuk menyerah. Saya datang untuk menunjukkan bahwa saya bisa lebih dari sekadar istri yang terluka. Saya akan membuat mereka melihat siapa saya sebenarnya. Suasana dalam percakapan itu menjadi lebih tenang. Namun ada sesuatu yang bisa kurasakan, bahkan dari jarak jauh, pengacara itu mulai memahami kedalaman tekadku. Rian yang salah paham. Di ruang sidang, Rian berdiri sambil berbicara dengan pengacaranya. Telinganya mendengar kata-kata dari petugas pengadilan tentang penundaan, dan matanya menyipit. Dia benar-benar yakin aku akan datang. Rian sudah merasa dirinya berada di posisi yang lebih unggul. Dia sudah merasa menang. Dia mengangkat telepon dan mengirim pesan ke keluarga, memberitahu mereka bahwa ini semua berjalan lancar. Rara pasti sudah menyerah, pikirnya. Aku tidak perlu khawatir. Ini cuma masalah waktu sebelum aku bebas. Sementara itu, Tiara mengirimkan pesan singkat yang penuh dengan kata-kata manis. Mencoba meyakinkan dirinya bahwa dia sudah mengambil tempatku, bahwa aku sudah keluar dari hidup Rian. Aku akan menemani Rian sekarang, pikirnya, merasa lebih dekat dengan Rian daripada sebelumnya. Dia bebas. Namun, di luar sana, jauh dari pengadilan, di dalam ruang hatiku, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih tak terduga. Sebuah langkah yang tidak akan mereka pernah bayangkan. Aku, di rumah orang tuaku. Aku melangkah ke rumah orang tuaku setelah sidang itu. Waktu terasa lambat, seolah-olah setiap detik adalah detik yang penuh dengan pilihan besar. Ibuku menyambutku dengan wajah yang penuh tanda tanya. "Kenapa kamu tidak datang?" tanyanya dengan suara lembut, namun matanya penuh kekhawatiran. Aku hanya tersenyum padanya.
Sebuah senyuman yang lebih untuk meyakinkan diriku sendiri. Aku tidak perlu datang. Biarkan mereka berpikir aku menyerah. Ibuku menatapku lebih dalam, seolah mencari jawabannya di mataku. Tapi Rara, ini tidak mudah. Aku menggelengkan kepala. Ini bukan tentang mudah atau sulit, Bu. Ini tentang kebebasan. Ini tentang aku yang akhirnya bisa memilih hidupku sendiri. Aku bisa melihat ibu menghela napas, sedikit merasakan beratnya keputusan yang kubuat. Namun, aku tahu dia memahami. Aku akan kembali kuat. Aku akan membuktikan bahwa meskipun aku tidak hadir hari ini, aku tidak akan pernah mundur. Ini baru permulaan. Rian yang merasa salah paham. Rian pulang setelah sidang yang penuh dengan kepastian bagi dirinya. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan cemas yang mulai menggelisahkan. Kenapa aku merasa ada yang salah? Dia tidak tahu bahwa aku sedang menyiapkan langkah yang akan mengubah segalanya. Dia merasa telah menang, tetapi dia belum tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Setelah sidang pertama yang kutinggalkan begitu saja, aku tidak duduk berpangku tangan. Tidak, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku butuh waktu. Waktu untuk menyusun langkah. Waktu untuk membangun kekuatan. Waktu untuk mengubah air mata menjadi peluru. Dan sekarang, waktuku telah tiba. Pertemuan dengan pengacara top. Hari itu, aku bertemu dengan seseorang yang sudah lama aku incar. Namanya Anindya Mahesa, seorang pengacara perempuan yang dikenal tajam, taktis, dan pernah mengalami hal yang sama sepertiku. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang di sudut kota. Ia datang dengan setelan blazer hitam dan mata yang tak mengenal takut. Ketika ia duduk di depanku, aku langsung tahu, aku sedang duduk bersama sekutu yang tepat. Aku sudah baca ringkasannya. Tapi aku ingin dengar langsung darimu, katanya tanpa basa-basi. Aku menghela napas panjang, lalu menatap matanya dengan mantap. Suamiku berselingkuh dengan perempuan bernama Tiara. Aku punya bukti, dan aku tidak akan diam lagi. Kali ini, aku ingin mereka tahu siapa yang mereka hancurkan. Anindya menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. Kamu datang bukan untuk minta belas kasihan. Kamu datang untuk membalas dengan elegan. Aku mengangguk. Aku ingin membuat mereka duduk diam di pengadilan. Aku ingin mereka tidak punya ruang untuk berdalih. Aku ingin mereka tahu, aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Pengumpulan bukti. Sejak hari itu, kami bekerja dalam diam. Malam-malam kulalui tanpa tidur. Siang hari kuhabiskan menyisir memori ponselku, membuka kembali pesan-pesan lama yang sempat kuhapus, mendengarkan kembali rekaman suara percakapan yang pernah kuabaikan karena terlalu sakit untuk diingat. Rian, kamu yakin Nadia nggak akan curiga? Tenang aja. Dia itu terlalu polos buat ngerti hal beginian. Aku mendengarkan suara itu berulang-ulang, menggertakkan gigi. Tanganku gemetar. Tapi bukan karena takut. Karena marah. Karena akhirnya aku tahu, aku tidak gila. Aku tidak berlebihan. Aku dibohongi. Dan mereka menikmatinya. Aku mulai mengumpulkan semua bukti. Rekaman suara antara Rian dan Tiara yang bicara soal rencana liburan saat aku di rumah sakit mengurus ibuku yang sakit. Screenshot chat dari ponsel Rian yang pernah tak sengaja tertinggal, obrolan mesra, canda murahan, dan foto-foto tak senonoh yang dikirim saat aku sedang memasak makan malam untuknya. Transaksi hotel, ya,
Aku menyewa jasa investigasi profesional. Mereka bahkan memberikan foto CCTV saat mereka check-in, berpakaian rapi seperti pasangan sah. Testimoni dari rekan kerja Tiara, yang sudah muak melihat hubungan mereka diumbar tanpa malu. Saya tahu hubungan mereka sudah berlangsung lebih dari 2 tahun. Mbak, kami semua sebenarnya tahu, tapi kami takut bicara. Dialog emosional dengan Anindya. Suatu sore, aku datang ke kantor Anindya sambil membawa map tebal berisi semua bukti. Anindya membuka satu persatu, membaca dengan tenang. Lalu, ia mendongak, menatapku. Ini sudah lebih dari cukup. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku cuma pengin mereka tahu rasanya dihancurkan. Bukan untuk balas dendam bodoh. Tapi karena aku butuh keadilan. Untuk diriku sendiri. Anindya berdiri dan meletakkan tangannya di bahuku. Dan kamu akan mendapatkannya. Tapi kamu harus siap. Mereka akan panik. Mereka akan mencoba menekuk kamu, memanipulasi, menyudutkan. Tapi aku janji, aku gak akan biarkan kamu sendirian. Aku menatapnya dan mengangguk. Aku sudah sendirian cukup lama. Tapi sekarang aku gak takut. Momen refleksi. Malam itu, aku berdiri di depan cermin. Rambutku sedikit berantakan, wajahku lelah, tapi mataku penuh cahaya. Rian, kalian pikir aku pergi karena kalah. Tapi tidak. Aku pergi untuk kembali dengan kekuatan yang kalian kira sudah mati. Aku tersenyum kecil, getir namun penuh makna. Kalian pikir aku cuma perempuan rumah tangga yang gak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalian lupa, perempuan yang kalian remehkan ini bisa berubah jadi badai saat dipaksa diam terlalu lama. Hari itu langit tampak cerah. Bahkan terlalu cerah untuk sebuah hari persidangan. Tapi bagiku, ini bukan sekadar sidang. Ini panggung. Ini pembuktian. Ini hari kebangkitan. Mobil hitam mengilap berhenti tepat di depan gedung pengadilan. Sopir membukakan pintu dengan sopan. Dan aku, yang dulu mereka kenal sebagai Nadia yang kalem, sederhana, dan terlalu sabar, melangkah turun dengan anggun. Tubuhku tegap. Langkahku mantap. Wajahku tegas. Aku mengenakan jas putih berpotongan rapi, heels nude tinggi yang menggemakan suara di lantai marmer, clutch kecil di tangan kanan, dan kacamata hitam yang menyembunyikan mataku, mata yang sudah terlalu lama menangis. Tapi kini hanya memancarkan satu hal, kekuatan. Semua mata tertuju padaku. Begitu aku masuk ke gedung, semua kepala langsung menoleh. Petugas keamanan menunduk memberi hormat. Beberapa orang yang duduk di lorong bergumam pelan, memperhatikan sosokku dari ujung kepala sampai kaki. Itu istri yang digugat. Ya? Gila? Dia kelihatan kayak CEO. Bukan kayak orang yang ditinggalin. Dia kayak yang ninggalin. Aku terus berjalan tanpa menoleh. Nafasku stabil. Tidak ada keraguan. Aku sudah siap untuk ini. Sudah terlalu lama aku diam. Hari ini, mereka akan tahu bahwa aku bukan wanita yang bisa dibuang begitu saja. Ruangan sidang, muka-muka yang kaget. Begitu pintu ruang sidang terbuka, suara-suara riuh pelan langsung mereda. Semuanya diam. Rian menoleh, dan detik itu juga wajahnya berubah. Matanya membelalak. Rahangnya mengencang. Tangannya refleks mengepal. Nadia? Dia berdiri perlahan, seolah tak percaya siapa yang sedang berdiri di hadapannya.
Tiara yang duduk di sampingnya langsung pucat. Tangan yang memegang tasnya gemetar. Lipstik merah menyala di bibirnya mendadak terasa terlalu berani. Terlalu mencolok, di hadapan perempuan yang tampil begitu berkelas tanpa usaha berlebihan. Dan Buati? Astagfirullah. Tangannya refleks memegang dada, tubuhnya sedikit limbung. Itu si Nadia, bisiknya ke Maya, menantuku yang mulutnya langsung terkunci. Mereka semua tidak siap. Mereka pikir aku akan datang dengan wajah sembab dan bahu yang merunduk. Mereka pikir aku akan duduk menangis dan memohon. Tapi yang datang adalah sosok yang jauh dari bayangan mereka. Hakim masuk. Hakim memasuki ruangan, dan semua kembali fokus. Aku duduk dengan tenang di kursiku, menyilangkan kaki. Anindya, pengacaraku, duduk di sebelahku dengan senyum puas. Dia tahu, ini langkah yang tepat. Ini adalah momen pertama dari banyak momen kemenangan. Hakim memulai persidangan, membacakan kembali gugatan Rian, ketidakcocokan dalam rumah tangga. Aku tidak menyela. Aku biarkan semuanya mengalir. Aku tahu waktuku akan datang. Aku tahu mereka akan mendengar suara yang sudah terlalu lama kutahan. Dialog singkat, tajam, menusuk. Saat istirahat sidang, Rian mencoba mendekatiku. Dia berjalan tergesa, masih dengan wajah setengah syok. Nadia, kamu kelihatan beda. Iya, aku memang beda. Sejak kamu dan dia meremehkanku. Aku gak nyangka kamu bakal datang. Itu masalahmu. Kamu selalu mengira aku akan tetap diam. Kamu mau apa sih sebenarnya? Kebenaran dan keadilan. Tenang saja, aku bawa semuanya hari ini. Aku menatapnya lurus. Kali ini tanpa air mata. Tanpa rasa ragu. Hanya keheningan yang menampar lebih keras dari kata-kata. Tiara mendadak turun mental. Di pojok ruangan, Tiara mencoba menyembunyikan kegugupannya. Telepon genggam di tangannya nyaris terjatuh saat dia membuka Instagramnya sendiri dan melihat DM penuh komentar. Kamu bangga ya dudukin rumah istri orang? Sementara yang kamu hancurin malah bersinar. Wajahnya memucat. Dia tahu. Dunia sudah mulai melihat siapa yang sebenarnya menang. Anindya berbisik. Sebelum sidang kembali dilanjutkan, Anindya menoleh padaku dan berbisik. Besok, kita masukin bukti. Satu persatu. Kita mulai dengan rekaman. Setelah itu, chat. Lalu saksi. Kita habisin mereka perlahan. Aku hanya mengangguk. Aku siap. Hari itu, bukan aku yang duduk di kursi pesakitan, tapi mereka. Dengan kebohongan, pengkhianatan, dan kesombongan yang kini mulai runtuh satu demi satu. Dan ini baru permulaan. Ruang sidang mendadak terasa seperti panggung besar. Lampunya mungkin tidak menyilaukan, tapi semua mata tertuju padaku. Ini bukan panggung sandiwara. Ini panggung kebenaran. Aku berdiri pelan dari kursiku. Heelsku beradu dengan lantai keramik, menciptakan bunyi pelan tapi tegas. 1, 2, 3 langkah ke depan, ke arah mimbar saksi. Hakim menatapku dari balik kacamatanya. Ibu Nadia, Anda ingin menyampaikan sesuatu sebelum kami lanjut pada bukti. Aku mengangguk pelan. Jemariku sedikit bergetar, tapi suaraku, Tuhan, suaraku terdengar lebih kuat dari yang pernah kudengar sepanjang hidupku. Ya, Yang Mulia, saya ingin bicara. Karena selama ini saya terlalu diam.
Saya istri sah yang dibuang seperti sampah. Mataku menatap ke arah Rian. Tapi kata-kataku bukan untuknya. Kata-kataku untuk semua orang yang pernah menyaksikan aku dihancurkan tanpa suara. Saya Nadia, istri sah dari Rian selama 8 tahun. Saya bukan wanita sempurna, tapi saya istri yang setia. Saya ibu yang mencoba menjaga rumah ini tetap utuh. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi hidup dari pengkhianatan yang dibungkus dengan senyum manis. Tiara menunduk. Wajahnya pucat, tangannya mencengkeram tas mungilnya erat-erat. Maya duduk gelisah. Dan Bu Wati tak lagi menyeringai seperti dulu. Speaker dengan 3 gelombang suara rekaman yang mengguncang ruangan. Aku memberi isyarat pada Anindya. Ia berdiri dan berbicara ke arah hakim. Dengan izin yang mulia, kami akan memutar salah satu bukti yang menunjukkan adanya hubungan tidak sah antara tergugat dan pihak ketiga, disertai rencana persekongkolan untuk memperoleh keuntungan dari harta bersama. Hakim mengangguk pelan. Dan detik berikutnya, ruangan yang semula tenang, meledak dengan suara-suara keji yang terekam. Tiara, dari rekaman, kalau udah cerai, kamu langsung aja ajak aku tinggal di rumah itu. Lagian kan setengah udah jadi milik kamu. Rian, iya, dia nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Dia terlalu polos buat curiga. Tiara, kasihan sih, tapi gimana dong, kita udah tanggung. Rian, tertawa kecil, nggak usah kasihan. Dia cuma beban. Wajah tanpa mulut hening. Lalu, kepanikan. Ruang sidang mendadak sunyi. Seolah oksigen ditarik keluar dari seluruh ruangan. Rian menatap lantai. Wajahnya merah. Matanya liar. Tiara menutup mulutnya. Isak tertahan terdengar dari bibirnya. Maya, yang selalu sinis, menoleh ke arah ibunya. Dan Bu Wati jatuh pingsan. Mama A, tolong, bantuin Mama. Maya berteriak histeris. Petugas pengadilan berlari membawa tandu. Ruangan mendadak riuh. Tapi aku tetap diam. Bukan karena tak peduli, tapi karena sudah cukup lama aku yang roboh tanpa ada yang menoleh. Sekarang giliran mereka merasakannya. Balon ucapan dialog tajam seperti pisau. Saat istirahat dipanggil, Rian mendekatiku dengan wajah panik. Suaranya bergetar, tak searogan dulu. Nadia, kamu sengaja jebak aku. Aku menatapnya tanpa emosi. Bukan jebakan. Itu kebenaran. Kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan di balik topeng suami baik. Kamu gak harus gini, Nat. Kamu bisa minta apapun. Aku gak butuh hartamu, Rian. Yang aku ambil hanya satu, harga diriku kembali. Tiara, dia nggak tahu ini bakal sejauh ini. Tapi aku tahu. Dan aku siap. Karena kamu dan dia, nggak sadar kalau aku bukan wanita yang gampang dihancurkan. Wajah menangis Tiara menangis, tapi tak mampu berkata apa-apa. Tiara mendekatiku saat di lorong, wajahnya sudah basah air mata. Nadia, aku minta maaf. Untuk apa? Merusak pernikahanku? Mengambil tempatku di rumahku? Atau ikut merancang caraku dijatuhkan? Aku nggak tahu kamu sekuat ini. Dan aku nggak tahu kamu bisa serendah itu. Tiara menangis. Tapi aku sudah terlalu kuat untuk terseret dalam tangisan palsu. Aku tinggalkan dia berdiri sendiri di lorong. Kali ini aku yang melangkah pergi,
tanpa menoleh. Dengan tanda panah kiri di atas, hakim menunda sidang, tapi publik sudah memihak. Sidang ditunda seminggu. Tapi hakim sudah menandai catatan khusus. Bukti kuat pengkhianatan dan indikasi niat jahat dalam pengurusan harta bersama. Aku tidak bicara banyak lagi hari itu. Tapi publik sudah mulai bicara. Beberapa awak media mulai menyebut namaku sebagai istri yang bangkit. Teman-teman lamaku yang sempat menjauh mulai mengirim pesan hormat. Dunia mulai tahu, aku bukan hanya perempuan yang ditinggal. Aku adalah perempuan yang kembali. Dengan kepala tegak dan bukti di tangan. Hari itu langit mendung. Seolah Tuhan pun sedang menahan napas untuk menyaksikan yang akan terjadi di ruang sidang hari ini. Aku duduk diam di kursiku, mengenakan blazer putih tulang yang elegan, rambutku disanggul rapi, wajahku ringan oleh makeup natural. Tapi di dalam dada ini, badai. Aku bisa mendengar jantungku berdetak, cepat tapi mantap. Karena aku tahu, sebentar lagi, kebenaran akan mengubur semua kebohongan yang selama ini mereka banggakan. Hakim memanggil namaku. Ibu Nadia, Anda masih punya pernyataan atau bukti tambahan? Aku berdiri. Kutarik napas panjang. Lalu aku menatap ke arah majelis hakim, dan perlahan menoleh ke arah 3 orang yang telah menginjak harga diriku selama ini. Rian, Buati, dan Tiara. Mereka mengira aku lemah. Tapi aku sudah lama bangun tembok. Yang mulia, selama ini saya memilih diam. Saya memilih menahan diri. Tapi hari ini, saya akan buka semuanya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk kebenaran. Selama mereka bersenang-senang dengan pengkhianatan mereka, saya bekerja diam-diam. Mereka pikir saya hanya ibu rumah tangga bodoh. Tapi ibu rumah tangga ini punya otak dan naluri. Maya melirik cemas ke arah ibunya. Tiara menggigit bibirnya. Rian? Ia memejamkan mata seperti baru menyadari dirinya duduk di dalam kobaran api yang ia buat sendiri. Bangunan rumah soal rumah yang mereka rebut. Aku membuka map dokumen dan mengangkat 1 lembar sertifikat tanah. Ini, Yang mulia, sertifikat rumah yang mereka klaim sebagai harta bersama. Tapi sebenarnya, sudah bukan atas nama saya lagi. Saya pindahkan ke atas nama orang tua saya sejak 2 tahun lalu. Apa? Rian berdiri. Suaranya meledak. Kamu gak bisa seenaknya gitu, Nadia. Rumah itu, rumah kita. Aku menatapnya. Mataku tenang, tapi nadaku dingin. Kita? Rumah itu bahkan tidak kamu datangi selama setahun terakhir. Kamu hanya datang untuk mengambil baju, lalu pergi dengan wanita yang kamu sembunyikan di balik lembur malam. Tiara menoleh dengan panik. Rian, kamu bilang rumah itu udah pasti jadi milik kita. Kita? Aku mendengus lirih. Sejak kapan kalian jadi kita? Kartu kredit dan rekening itu tinggal sisa debu. Yang mulia, berikut ini adalah laporan rekening bersama kami. Dulu, isinya cukup untuk biaya hidup 2 tahun ke depan. Tapi 1,5 tahun lalu, saya tarik semuanya. Saya khawatir uang itu akan dipakai bukan untuk keluarga kami. Dan kekhawatiran saya benar. Yang tersisa di rekening itu sekarang hanyalah beban. Utang kartu kredit, transaksi hotel bintang 5, restoran mahal, pembelian barang-barang mewah. Tapi bukan untuk saya. Hakim membaca laporan itu. Rian tampak kaget, lalu pelan-pelan mulai menunduk. Aku mendekatkan mikrofon dan berkata lirih,
tapi tegas. Yang mulia, semua tagihan itu atas nama tergugat. Saya tidak pernah menyentuh kartu itu. Tapi saya mencatat. Saya menunggu. Dan hari ini saya memperlihatkan. Patah hati mereka hancur perlahan. Tiara berdiri. Suaranya gemetar. Kamu jahat, Nadia. Kamu merencanakan semua ini. Kamu manipulatif. Aku menatapnya. Bibirku melengkung kecil. Lucu ya? Wanita yang kamu dan kekasihmu hancurkan, kamu tuduh manipulatif hanya karena dia melindungi dirinya sendiri. Aku nggak tahu kamu bisa sekejam ini. Dan aku juga nggak tahu kamu bisa serendah ini. Tiara terisak. Maya menutup wajahnya. Dan Buati hanya bisa menggenggam tasnya erat-erat. 2 monolog terakhir, Nadia yang baru. Aku melangkah kembali ke tengah ruang sidang. Berdiri tegak. Semua mata tertuju padaku. Ini adalah akhir dari semua diamku. Dan awal dari kebebasanku. Dulu, saya mungkin terlihat lemah. Saya membiarkan diri saya disakiti, dihina, bahkan dibuang. Tapi selama mereka menertawakan saya sedang membangun ulang harga diri saya. Sekarang saya bukan hanya wanita yang dikhianati. Saya adalah ibu dari anak yang saya lindungi. Saya adalah pemilik brand fashion yang sedang tumbuh. Saya juga pemilik properti kecil yang saya bangun dari hasil jerih payah saya sendiri. Tanpa uang dari mereka. Tanpa bantuan dari siapapun. Saya mungkin menangis. Tapi saya tidak pernah benar-benar hancur. Saya hanya diam. Dan diam saya bukan tanda menyerah. Tapi tanda saya sedang bersiap. Pintu Rian menatap, tapi terlambat. Saat aku berjalan keluar dari ruang sidang, Rian memanggil namaku pelan. Nadia, tolong. Kita masih bisa bicarakan ini baik-baik. Aku berhenti. Menoleh sedikit. Maaf, Rian. Aku sudah cukup lama bicara sendirian. Sekarang, kamu dengarkan saja. Aku berjalan pergi, meninggalkan mereka yang dulu meninggalkanku. Kini mereka punya segalanya, kecuali satu hal yang tak bisa mereka rebut kembali. Harga diri perempuan yang pernah mereka rendahkan. Langit pagi itu cerah, kontras dengan hati mereka yang akan remuk. Hari terakhir sidang cerai. Hari di mana tali pernikahan yang dulu aku perjuangkan dengan seluruh cinta akan resmi dilepaskan oleh tangan hukum. Aku berdiri di depan hakim dengan kepala tegak. Dalam hati, aku sudah siap. Bukan karena aku tidak terluka, tapi karena aku tahu, lukaku tak lagi menjadi beban, tapi senjata. Aku sudah berdamai dengan masa lalu, dan hari ini, aku akan benar-benar melepaskannya. Timbangan 2 keputusan pengadilan. Hakim membuka lembar putusan. Setelah menimbang bukti, kesaksian, serta pelanggaran moral yang dilakukan tergugat, maka majelis hakim memutuskan, perceraian disetujui. Rian menarik napas pelan. Seperti lega. Tapi belum selesai. Namun, dikarenakan adanya unsur perselingkuhan dan pelanggaran etik yang merugikan pihak penggugat, maka hak atas harta gonogini tidak diberikan kepada tergugat. Dengan kata lain, rumah, kendaraan, aset, serta simpanan tidak diberikan kepada saudara Rian, baik sebagian maupun seluruhnya. Hening. Ruang sidang seperti membeku. Hanya ada suara gesekan bolpoin panitera. Wajah-wajah yang membeku. Tiara, apa? Maksudnya, kita nggak dapat apa-apa. Rian, ini
Ini pasti bisa digugat balik, kan? Ini nggak adil. Dia yang manipulatif. Aku tersenyum dingin. Hukum tak bisa dimanipulasi dengan air mata, Rian. Atau dengan wajah cantikmu, Tiara. Hakim mengetuk palu, mengakhiri semuanya. Sidang ditutup. Kamera dengan kilat keluar dari pengadilan. Sorot kamera, sorot kemenangan. Aku melangkah keluar dari gedung pengadilan. Puluhan kamera wartawan membidik ke arahku. Mikrofon diarahkan ke wajahku. Tapi aku tetap melangkah pelan. Tenang. Anggun. Ibu Nadia, apa yang Anda rasakan sekarang? Ibu Nadia, apakah benar Anda tidak akan menuntut ganti rugi tambahan? Apa pesan Anda untuk perempuan yang sedang mengalami hal yang sama? Aku hanya menjawab satu kalimat. Terkadang, Tuhan membiarkan kita dihancurkan. Bukan karena kita lemah, tapi karena Dia sedang membangun ulang kita dari reruntuhan yang lebih kuat. Diagram dengan tren turun 1 minggu kemudian, karma tak datang sendiri. 7 hari setelah keputusan itu, satu persatu hidup mereka mulai berantakan. Tapi bukan karena aku membalas. Aku sudah selesai. Ini semua datang sendiri, tanpa aku harus menyentuh apapun. Bom Tiara dan penggelapan dana. Suatu pagi, media sosial gempar. Berita menyebar cepat. Manajer keuangan PT XYZ, Tiara A, resmi ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana perusahaan sebesar 1,2 miliar rupiah. Wajah Tiara tersebar di semua portal berita. Wajah cantik yang dulu tersenyum penuh kemenangan, kini digiring polisi dengan mata sembab dan tangan diborgol. Aku cuma pinjam sebentar. Aku akan balikin. Kamu cuma tamak. Potong seorang penyidik di video yang viral. Kau pikir uang orang bisa kau pakai untuk pamer kemewahanmu? Tas kantor Rian dan etika yang hancur. 1 hari setelah itu, Rian dipanggil ke kantor. Bukan untuk promosi, tapi pemecatan. Kami menerima laporan tak hanya soal skandal pribadimu, tapi juga penyalahgunaan fasilitas perusahaan. Maaf, kami tak bisa mempertahankanmu. Tapi saya kepala divisi. Saya berjasa. Dan kamu mempermalukan nama baik perusahaan. Kamu dipecat. Efektif hari ini, Rian pulang ke rumah yang bukan lagi rumahnya. Dengan koper kecil. Dan tidak ada siapa-siapa menunggunya. Tempat tidur 2 Buati dan sakit yang menyesakkan. Malam itu, Buati jatuh pingsan di kamar. Serangan jantung ringan, kata dokter. Tapi yang membuatnya makin sakit adalah kenyataan, anak yang dibanggakannya kehilangan segalanya. Menantunya masuk penjara. Dan wanita yang dulu ia hina, justru berdiri dengan kepala tegak. Ibuku datang menjenguk. Tapi hanya berdiri di ambang pintu. Bu, kalau butuh bantuan, kabari saja. Buati menunduk dengan suara bergetar, saya minta maaf. Ibuku menatapnya, lalu berkata pelan, dulu Nadia menangis tiap malam, Bu. Tapi sekarang, kami tidak menyimpan dendam. Tapi kami juga tak membuka pintu yang sudah ditutup dari dalam. Patah hati Maya dan tunangan yang meninggalkan. Dan Maya? Ia ditinggal tunangannya karena malu. Karena nama keluarganya sekarang tercoreng di mana-mana. Aku nggak bisa lanjut. Mei, keluargamu terlalu banyak drama. Aku minta maaf.
Tapi aku nggak ada urusan langsung dengan semua ini. Tapi kamu ikut tertawa saat kakak iparmu dihina. Kamu ikut diam saat dia disakiti. Itu cukup. Papan penanda penutup, karma tak pernah salah alamat. Aku duduk di balkon rumah baruku, menatap matahari terbenam. Ponselku berdering. Satu pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Nadia, maafkan aku. Aku tidak tahu hidup akan seberat ini. Aku hanya membaca, tidak membalas. Karena aku tahu, ini bukan lagi tentang mereka. Ini tentang aku. Tentang perempuan yang pernah disakiti, tapi memilih bangkit, bukan membalas. 3 bulan telah berlalu sejak sidang terakhir. 3 bulan sejak aku memilih menutup lembar masa lalu dan mulai menulis babak baru dalam hidupku, dengan tanganku sendiri. Pagi itu, matahari bersinar lembut, seolah ikut merayakan sesuatu. Jalanan menuju butik baruku dipenuhi bunga-bunga papan ucapan. Selamat atas grand opening Nadia Atelier. Sebuah butik megah berdiri tegak di pusat kota, dengan logo emas elegan terpahat di atas kaca. Nadia, Beyond Fashion. A Story of Rebirth. Sepatu hak tinggi grand opening, bukan sekadar pamer bisnis, tapi kemenangan diri. Aku melangkah keluar dari mobil hitam dengan sopir pribadi. Mengenakan gaun rancangan sendiri berwarna ivory yang jatuh anggun di tubuhku. Di sampingku berjalan seorang pria dewasa, dengan sorot mata tenang dan senyum penuh hormat. Duda mapan, seorang investor sukses di dunia retail. Pria yang dulu pernah datang dengan niat tulus. Tapi aku tolak karena hatiku masih penuh luka. Kini, aku tak lagi takut. Kamu yakin ingin melalui semua ini denganku? Dia tersenyum. Aku nggak butuh wanita sempurna, Nadia. Aku hanya ingin wanita yang tahu caranya bertahan. Dan kamu lebih dari itu. Aku menunduk pelan, menyambut tangannya. Kali ini, bukan karena butuh sandaran, tapi karena aku siap berjalan sejajar. Wajah menyeringai kemunculan yang terlambat. Di tengah keramaian grand opening, satu sosok muncul dari kejauhan. Rian. Dengan wajah kusut, kemeja kusam, dan langkah ragu-ragu. Ia berdiri di luar butik, memandangi dari balik kaca. Saat mataku bertemu dengannya, ia melangkah maju, menabrak keramaian, lalu mendekat. Nadia, tolong, dengar aku sebentar saja. Aku salah. Aku bodoh. Aku kehilangan semuanya. Dan kamu sekarang luar biasa. Aku tahu aku terlambat, tapi aku hanya menatapnya sebentar. Tanpa marah, tanpa dendam. Hanya keheningan yang lebih mematikan dari teriakan. Aku menunduk sedikit, lalu berkata dengan nada lembut tapi tegas. Dulu aku pura-pura bodoh demi mempertahankan sesuatu yang kupikir suci. Tapi sekarang, aku cukup pintar untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Aku melangkah pergi, membiarkannya berdiri sendiri di antara kerumunan yang bersorak untukku. Mikrofon akhir yang bukan titik, tapi koma. Aku berdiri di panggung, memegang mikrofon. Di hadapanku investor, media, teman-teman baru, dan juga diriku yang dulu pernah rapuh. Hidup bukan tentang siapa yang paling keras membalas, tapi siapa yang paling tenang berdiri setelah jatuh. Saya bukan hanya membuka butik hari ini. Saya membuka lembar hidup baru. Untuk semua perempuan yang pernah diremehkan, dicaci, dikhianati, percayalah, kalian bisa bersinar lagi.
tanpa perlu menjatuhkan siapapun. Sorak tepuk tangan menggema. Tapi dalam hatiku, yang paling berisik adalah suara kecil dari diri sendiri yang berkata, "Kamu sudah pulang, Nadia, dan kamu menang. Dengan cara paling indah." Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang istri yang dikhianati, diremehkan, dan diperlakukan tak adil oleh suami serta keluarganya. Namun memilih diam bukan karena lemah, melainkan karena sedang menyusun langkah untuk bangkit. Dengan kesabaran, keteguhan hati, dan strategi yang cerdas, Nadia berhasil membalik keadaan. Ia membuktikan bahwa wanita yang terlihat lemah, ketika disakiti, bisa menjadi kekuatan yang tak terduga. Kehancuran rumah tangga bukan akhir baginya, justru menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan penuh harga diri. Karma pun datang tak perlu dicari. Suaminya, selingkuhannya, dan seluruh keluarga yang menghina akhirnya tumbang oleh perbuatan mereka sendiri. Pesan dari cerita ini, jangan pernah meremehkan perempuan yang diam. Di balik diamnya, ada badai yang sedang disiapkan. Dan saat badai itu datang, hanya yang bersalah yang akan tersapu habis.